Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabar pendengar radio Pasaman FM dan pemirsa Pasbar TV dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pada hari ini di acara podcast. Kita bersama tamu spesial di studio radio Pasaman FM bersama Forum Komunikasi Mahasiswa Minang atau FKMM. Di mana telah hadir di studio kita pada kesempatan hari ini bersama Saiful Ma'arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua FKMM. Ya, benar. FKMM ini Forum Komunikasi Mahasiswa Minang ya? Benar, Bang Taufik. Kemudian kita juga bersama Arwanda Giri. Ya. Arwanda Giri, anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Minang, dan beliau adalah ketua untuk kegiatan FKMM di Nagari Kajai. Nah, pertama kita akan buat prolognya dulu bahwa FKMM pada kali ini kita angkat tema dengan FKMM Liburan Pulang Kampung. Nah, seperti biasa kalau kebiasaan ya mahasiswa itu kalau mereka pulang kampung itu biasanya mereka melakukan hal-hal ya mungkin ada yang liburan, kemudian ada yang healing atau kegiatan-kegiatan lain berbeda dengan FKMM. Nah, kita akan tanya apa saja kegiatan FKMM atau Forum Komunikasi Mahasiswa Minangkabau ini pada liburan kali ini. Kita tanya kepada Saiful Ma'arif. Ahlan, silakan Bang Taufik. Saiful, apa saja kegiatan FKMM pada liburan kali ini? Masya Allah, terima kasih Bang Taufik kesempatannya. Kami ingin menyapa juga para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik semuanya. Ya, FKMM di tahun 1447 Hijriah atau 2025 ini insya Allah kita akan ada 4 agenda besar. Pertama adalah Safari Dakwah Pasaman Barat Nagari Kajai yang insya Allah dimulai 12 hingga 13 Juli. Kemudian insya Allah kita akan lanjut di tanggal 22 sampai 29 Juli yaitu ekspedisi dakwah Mentawai. Kemudian insyaallah ta'ala di awal Agustus nanti insyaallah akan ada roadshow atau sosialisasi atau seminar beasiswa kampus Saudi. Dan yang terakhir insyaallah di bulan Agustus juga akan ada daroh camp untuk mahasiswa umum biidznillah ta'ala. Nah, merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang diadakan sekarang ini ya. Pan sebenarnya kegiatan ini apakah sekali ini atau sudah pernah diadakan? Iya, alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir dari 2023 di bawah FKMM ya. Berarti FKMM ini berdirinya sudah berapa tahun? Dari 2023. Berarti 2 tahun ya. Sebelumnya sudah ada forum semacam ini tapi belum resmi, hanya dan kegiatannya cuma musiman, Bang Taufik. Ketika libur berkegiatan. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 kita bentuklah sebuah forum ini agar terstruktur dengan baik, ada ADRT dan seterusnya. Dan ini tahun yang kedua dari 2023, 2024 dan 2025. Nah, jadi kegiatannya sebelumnya apakah sudah ada seperti ini atau ada? Iya, tahun-tahun sebelumnya di tahun 2003 cuma satu kegiatan itu ekspedisi dakwah Mentawai. Apa aja tuh kegiatannya? Kalau ya, di biasa Mentawai? kita insya Allah alhamdulillah mengadakan dakwah sosial, kemudian pelatihan dai pedalaman, juga pembinaan untuk mu'alaf atau masyarakat Mentawai yang alhamdulillah saudara-saudara kita dari kaum mu'alaf. Jadi masuk ya ke pedalaman itu. Masuk ke dusun-dusun yang berjam-jam dari pusat itu kita naiki pompong, naiki bot dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, mungkin sedikit cerita lah mengenai kondisi mumpung membicarakan dakwah di Mentawai ya. Mentawai ya. Saiful Ma'arif melihat gimana sih kondisi masyarakat yang Muslim ya di Mentawai itu? Iya. Satu sisi kita bersyukur Bang Taufik ya, alhamdulillah ada saudara Muslim kita di sana walaupun tidak banyak, mungkin 20-25% saat ini ya. Kita bersyukur sekali alhamdulillah. Mereka adalah saudara kita satu agama, semuslim. Satu sisi mereka sudah masuk Islam, tapi ternyata Islam mereka itu masih butuh binaan, masih butuh pendampingan, masih butuh perhatian dari kita semuanya. Kita sering mendengar bagaimana keadaan kaum muslim di sana. Mereka Muslim, tapi mereka kadang masih makan babi. Yang tahu-tahu itu adalah hal yang diharamkan ya, Bang Taufik ya. Nah, itu kan sangat disayangkan. Dan itu kondisi memang darurat karena mereka nggak ada ekonominya lemah, nggak ada uang untuk beli makan. Akhirnya mereka terpaksa. Itu yang kita dapatkan kabar.
Kadang mereka Muslim, tapi masih aja ya konsumsi hal yang demikian dan seterusnya. Itu sangat disayangkan. Oleh karenanya, kami melihat ini adalah salah satu wadah ataupun kesempatan lah untuk kita kaum muslimin untuk memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita muslim yang ada di Kepulauan Mentawai. Berarti Mentawai istilahnya bagi FMM sebuah spesial lah istilahnya. Spesial. Butuh perhatian kita semua. Dan alhamdulillah kita di FKMM ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bimbingan arahan dari para asatidzah kita di Sumatera Barat ini, dan semangatnya teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus ini Bang, kita di FKM ini ada yang dari dalam negeri, luar negeri ya. Gitu. Ya. Jadi berarti bukannya mahasiswa yang di Arab Saudi bukan, aja bukan, ya? bukan. Ada dari berbagai kampus, baik yang di Indonesia maupun di Timur Tengah, sampai pun di Mesir ada sebagian teman-teman kita, dan dari Yaman juga, dari Arab Saudi. Dari berbagai kampus. Nah. Iya, Masya Allah. Dan kemudian pada tahun ini seperti Saiful bilang ada kegiatan di luar Mentawai. Ada, ini dalam. Jadi tahun kemarin ada Mentawai saja. Mentawai saja. Berarti tahun ini banyak. Iya, alhamdulillah kita lagi. Sebenarnya sudah dari awal kita sudah merencanakan, karena Mentawai ini sebenarnya Bang Taufik sebelum ada FKMM resmi ini ya, senior kita yang dari kampus yang sama sudah melakukan hal yang sama, tapi tidak di bawah FKMM. Mereka acara musiman mulai dari tahun 2017 atau 19 kalau nggak salah. Sudah mulai gitu. Kita melanjutkan saja dan itu di bawah FKMM. Nah, tahun kemarin itu cuma ekspedisi dakwah Mentawai. Nah, tahun ini yang sebenarnya rencananya sudah lama, kita ingin melebarkan sayap. Karena melihat kondisi Sumatera Barat yang masih butuh sentuhan dakwah kita, memahami Islam dengan baik, dan melihat antusias semangatnya para mahasiswa dan juga arahan bimbingan dari guru-guru kita di Sumatera Barat melihat perkembangan dakwah juga. Ya, makanya kita alhamdulillah coba tahun ini kita buka lebarkan sayap untuk menyentuh daerah lain dan juga mungkin butuh. Seperti tahun ini alhamdulillah kita pilih Kajai Nagari Tuah Bersama Pasaman Barat. Alhamdulillah. Dan kebetulan ketua yang untuk kegiatan Kajai ini Arwanda Giri ya. Oke, Arwanda Giri. Kita perkenalkan dulu Arwanda Giri ini mahasiswa di mana ini? Kita sekarang sedang belajar di kampus Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah. Sekarang duduk di semester 5 Bang Taufik. Semester 5 ya? Iya. Iya. Arwanda Giri kan memilih ketua kegiatan di Kajai. Iya, nah, betul. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih memilih Kajai ini untuk kegiatan FKM kali ini? Sebelumnya terima kasih kepada Bang Taufik telah memberikan kami kesempatan, dan juga kami menyapa kepada pemirsa dan pendengar radio dan Pasbar TV. Awal dari kegiatan kita ini adalah ide dari senior dan ketua umum kita, dari Saiful Ma'arif, yang ingin melaksanakan kegiatan di Kajai. Untuk kenapa Kajai kita pilih sebagai daerah kita, ini awalnya bermula dari kejadian yang memilukan di tahun 2022. Oh iya, gempa yang melanda Kajai. Jadi saat itu kita juga menjadi relawan di Kajai itu, dan ikut tidur di posko bersama rakyat Kajai. Jadi berarti waktu gempa dulu jadi relawan juga dulu ya? Ya, kita menjadi relawan di sana bersama Yayasan Kanajia. Jadi relawan, ikut tidur juga di posko bersama masyarakat, melihat bagaimana gempa tersebut meluluh lantahkan daerah Kajai dan bagaimana kesulitan saat itu, suasana yang mencekam. Jadi kami seperti sudah menjadi warga Kajai, karena ada sebulan bolak-balik dan mungkin ada sekitar 1 pekan kita tidur bersama mereka. Jadi untuk kenapa Kajai dipilih, karena rasanya kita sudah dekat dengan mereka. Masyarakat Kajai ya. Sementara mereka butuh sentuhan sentuhan ilmu ya. Ya, kita juga ingin berbagi dan
kebahagiaan Ya. dan juga apa yang kami pelajari bersama mereka di sana. Dan kemudian apa saja rencananya nih untuk di kajian kegiatan? Untuk kegiatan di KJ kita insya Allah melakukan kegiatan yang pertama itu ada tabligh akbar Ya. di Masjid Raya Kajai. Tabligh akbar ya. Iya. Itu jadwalnya? Jadwalnya di Sabtu malam tanggal 12 Juli. Sabtu malam Ahad ya. Ya, malam Ahad Ya, setelah terus? Isya. Hmm. Dan dilanjutkan besok paginya itu kita didikan subuh bersama, itu akan dihadiri dan juga merupakan program dari Bupati Pasaman Barat. Ada program gabungan untuk didikan subuh senagari gitu. Masya Allah, Jadi digabung antara TPA tersebut. Ya. Jadi total TPA di Nagari KJ Selatan itu ada 19 19. Wah, luar TPA biasa juga tuh ya. untuk Nagari KJ Selatan. Iya. Dan kita lombanya itu di besok harinya setelah dikat subuh itu kita ada lomba antar TPA dengan 4 cabang lomba. Yang pertama itu ada musabaqah tartil Quran, dan kemudian lomba azan, kemudian dilanjutkan dengan cerdas cermat, dan juga ranking 1. Total peserta yang kita hitung itu jika hadir semuanya berjumlah 190 peserta. 190 peserta. Iya. Masya Allah, luar biasa itu ya. Jadi konsep model didikan subuhnya mungkin gimana tuh modelnya tuh? Berarti beda dengan konsep-konsep didikan subuh yang biasa berarti ya. Berarti ada lomba gitu ya? Iya, betul. Iya. Yang selain itu ada kegiatan lain? Apa saja kegiatan lain selain ada tabligh akbar dan subuh, apakah ada yang lain kegiatan? Dan insya Allah juga kita ingin berbagi sembako kepada masyarakat di Kampung Padang. Iya, Masya Allah. Kegiatan kita. Iya. Jadi harapannya apa nih dari kegiatan di KJ kali ini, dari khususnya dari FKMM? Yang mau di outputnya nanti untuk kegiatan di situ. Harapannya Iya, Masya Allah. Tentunya Terharu ya. Terharu mungkin, Mas. Mungkin saya ingin menambahkan mungkin. Iya, Bang, Salam Arif. Iya. Sedikit tadi terkait tujuan kenapa KJ dipilih benar ya. Iya. Kita sangat ingat bagaimana kejadian 2022 gempa meluluhlantahkan ya Kajai. Lampu mati. Kita melihat itu videonya. Iya. Dan kita sebenarnya sebelum memilih Kajai kita ada opsi lain, Bang Taufik. Iya. Ada opsi lain, tempat-tempat lain yang butuh kita sentuh banyak sebenarnya. Tapi Mungkin ada masukan lain ya di sini gimana? gitu deh, setelah kita diskusikan, kita pilih Kajai karena tadi udah adanya dakwah kita yang masuk, juga ada daerah binaan kita kerjasama dengan Yayasan Najiyah. Makanya kita pilih Kajai. Tadi kenapa harapannya untuk Kajai ya Bang Taufik? Ya tentunya harapan kita semakin meningkatnya kesadaran beragama untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita yang ada di Kajai sana, agar mereka bisa lebih sadar akan pentingnya ilmu agama ini. Tentu dengan adanya ilmu agama tadi, semangat beribadahnya. Karena kita tahu Bang Taufik, kita diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Iya kan? Kita semua sadar Allah ciptakan kita di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah ya. Nah, dengan ada kegiatan ini ada semangat menuntut ilmunya, semangat untuk mengamalkan dengan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan juga sesuai dengan tema tabligh akbar ini nanti insya Allah ya, yang akan diisi oleh senior kita, mahasiswa doktoral dari Madinah juga, Ustaz Abdul Karim Hidayatullah LCMA Hafizullah Ta'ala Sallallahu Ta'ala. Tadi beliau pulang libur juga, libur kan tema kita balik ke kampung, libur pulang kampung ya. Makanya kita minta semua yang mahasiswa Minang ini yang tergabung di FKM ini untuk bisa memberikan kontribusi. Yang punya ilmu, sebarkan ilmunya. Yang punya relasi, mari ajak untuk berdonasi. Yang punya tenaga, ayo pikiran. Kita bersama-sama membangun secara umum ranah Minang, dan secara khusus di acara ini adalah Nagari Tohbah Samu Pasaman Barat. Harapan kita tadi agar masyarakat di sana semangat meningkat, kesadarannya meningkat untuk menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Nah, itu Bang Taufik mungkin kan. Jadi memang di Kajai itu ya masyarakatnya
Ya, pertama seperti kita tahu banyak masyarakat awam, ya kan. Kemudian memang kalau untuk sekolah-sekolah sih sudah banyak juga. Nah, cuman mungkin perlu semangat lebih ini lagi ya untuk menuntut ilmu agama, untuk di KJ itu sendiri. Nah, sebelum Arif, untuk mahasiswa Forum Mahasiswa Minang ini itu berapa jumlah ininya anggota FKMM sekarang? Iya, saat ini ya kita kan ada dari berbagai kampus dan kita memang belum terbuka umum. Kita mengajak yang bisa kita ajak, yang bisa satu visi satu misi. Tentu kita lihat itu ada 100 orang di dalam grup ya. Nah, ada 100 orang dari 8 sampai 9 kampus, Bang Taufik. Yang 100 itu ya? Iya. Jadi istilahnya yang 100 ini nanti yang akan mengadakan hadir nih. Jadi kan kita ada 4 event, ada 4 agenda. Ya, kita bagi-bagi. Di Kajai. Di Kajai itu ada 10 orang, insya Allah turun lapangan. Di Mentawai ada 40 orang, insya Allah turun 40 orang. Karena kita nanti di Mentawai itu akan terbagi-bagi dari ke berbagai dusun, berbagai pedalaman di 14 titik, insya Allah Ta'ala. Kemudian nanti ada roadshow kampus itu sekitar 10 orang juga. Daurah camp juga sekitar 10 orang juga. Jadi kita bagi-bagi. Nah, tadi kan udah dibahas masalah di program untuk di Kajai ya. Nah, untuk di Mentawai untuk yang kali ini ada apa yang spesial? Alhamdulillah di tahun ini insyaallah taala hal yang sama, tapi dengan bertambahnya dusun. Karena memang ketika kita berkegiatan di sana, Bang Taufik, banyak dapat kita laporan, request lah dari masyarakat mualaf di sana. Mereka ingin juga dusunnya, desanya, tempat tinggal juga kita kunjungi. Kita hidupkan masjidnya, kita ajarkan ilmu agama, ilmu dasar ilmu agama. Kemudian kalau ada santunan kita beri, kita sampaikan amanah. Ada santunan juga. Alhamdulillah. Selama ini ada titipan dari berbagai lembaga donatur para muhsinin untuk menitipkan hartanya, baik itu zakat, sembako, hadiah, baju dan yang lainnya. Itu kita sampaikan. Nah, itu yang di tahun ini spesialnya insyaallah taala itu akan ada 14 titik, Bang. Aneh nggak dari 14 titik itu 14 dusun berarti ya? 13 dusun, 14 masjid. 14 masjid. Karena ada satu dusun yang 2 masjid. Ada 2 masjid. Jadi kita bagi teman-teman ini 2 sampai 3 mahasiswa yang akan berkegiatan selama 5 sampai 6 hari atau sepekan di dusun tersebut untuk menghidupkan masjid, memberikan pembinaan terhadap ilmu agama kepada mualaf di sana dan memberikan santunan dan yang lainnya. Iya, gitu, berarti satu masjid bisa dikatakan ada 3 sampai 4 orang ya? 2 sampai 3. 2 sampai 3 orang. Maksimal 3 orang mahasiswa. Jadi kegiatannya apa saja? Kegiatannya tadi tentunya memakmurkan masjid. Karena Bang Taufik, dai pedalaman yang ada di dusun tersebut itu kita undang. Kita ajak untuk ke Islamic Center ke pusat di Sumatera Selatan. Kita adakan acara pelatihan dai pedalaman yang akan disini nanti oleh senior kita juga, Ustaz Abdul Karim insyaallah taala beliau ikut juga. Dari seluruh dai yang di pedalaman. Pedalaman. Ada 30 orang di datanya, ada 30 orang. Itu dai dan juga tokoh mualafnya. Jadi mereka ini para dai hafizahumullah taala kita berikan upgrade keilmuan. Karena tadi kita sampai ke Bang Taufik, mereka walaupun muslim tapi butuh dengan upgrade keilmuan. Sampai ada cerita yang memilukan, Bang Taufik, gimana tuh? Ada satu ketika si dai yang pedalaman, anggap di dusun A, beliau lagi pergi keluar dari dusunnya ke pusat misalkan. Ada urusan atau yang lain misalkan. Seketika ada yang meninggal di antara masyarakat mualaf di sana. Lantas mereka para masyarakat nggak ada satupun yang bisa menyelenggarakan jenazahnya sampai menunggu dai tersebut pulang. Bayangkan. Dai itu ditunggu dulu ya. Ditunggu untuk bisa diselenggarakan. Karena dai tadi yang hanya bisa. Tentu ini sangat disayangkan seorang muslim bisa melaksanakan fardu kifayah jenazah sedangkan untuk keluarganya. Karena mereka tunggu tuh dulu dai. Sedangkan dai kadang butuh perjalanan 6 jam perjalanan. Itu kalau selamat. Kadang sebagai mereka tuh ada yang harus pernah kejadian juga kapalnya apa bahasanya kita tuh karam speedboat ataupun pompong ataupun perahu kecil itu terbalik gitu karena ombak gitu ya. Nah itulah yang mereka rasakan di sana, bahwa hal-hal dasar seperti itu ya yang hukumnya fardu kifayah harusnya ada di antara mereka mengetahui, tapi mereka harus menunggu dai ini, Bang Taufik. Berarti tinggi ya ketergantungan terhadap dai. Jadi dai itu sebenarnya besar pengaruhnya makanya butuh kita upgrade ilmu mereka. Karena apa-apa dai nanti kan ada yang meninggal itu dai,
dan seterusnya. Yang mengimami sholat, dai, mengisi khutbah juga para dai-nya. Makanya kita kita undang mereka ke Islamic Center, ke pusat untuk diberikan upgrade keilmuan berupa daurah, dan ini materinya Bang Taufik kita siapkan hal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada muqarrarnya, ada kurikulumnya Bang Taufik yang kita susun, alhamdulillah. Jadi dan ini sudah berjalan sebelumnya atau memang baru kali ini yang untuk dai pedalaman? Udah dari awal. Sudah dari awal. Makanya memang kita gitu konsepnya, sebagai mahasiswa menetap di Islamic Center untuk mengisikan daurah. Sebagian lagi kita pencor ke 14 titik tadi, ke 13 dusun. Untuk menggantikan si dai ini dan memberikan pembinaan lebih. Karena kan orang kadang-kadang jadi kan kosong tuh ya. Kosong. Jadi kadang-kadang juga gini Bang Taufik, orang kan butuh dengan hal yang baru gitu kan. Kalau misalkan ada orang baru datang, mungkin ada semangat baru bagi mereka. Terlebih mahasiswa yang muda gitu kan, datang untuk memberikan nasihat, memberikan faedah kepada mereka. Mungkin selama ini dai itu aja yang mereka dapatkan ilmu dari, sedangkan mereka terbatas. Kalau Mentawai bahasanya beda nggak? Ini juga unik Bang. Kita awalnya juga ngira kalau Mentawai itu bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Ternyata beda. Mereka ada bahasa khusus. Ada bahasa Mentawai ya? Ada bahasa Mentawai. Nah itu gimana tuh? Ya, di antara kita juga, strategis kita juga untuk bisa lebih masuk dakwah kita ya. Pertama, nanti pihak panitia di sana Islamic Center itu akan mengutus beberapa anak-anak Mentawai yang bisa bahasa Indonesia, yang nanti bisa menjadi translate kita lah, yang untuk mendampingi kita ke dusun-dusun, penerjemah gitu. Kalau memang dusun tersebut nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia sama sekali atau kalau nggak bisa, tapi sebagian udah mulai banyak yang tahu gitu. Tapi masih ada memang. Kalau enggak, kemudian kita juga siasati, ada teman kita, anggota kita juga FKMM yang akan ikut juga, orang asli Mentawai, mahasiswa Lipia Jakarta. Nanti kita akan dibuatkan sama beliau tuh mufrodat, kosakata yang mudah, yang biasa disebut apa kabar, terima kasih, dari mana, dan seterusnya. Itu kita insya Allah bisa. Sekedar itu, setidaknya kan bahasa ini sangat mempengaruhi ya bagaimana bisa dakwah itu sampai pemahaman ya Bang Taufik. Nah, tidak hanya bisa berbahasa, tapi juga dengan mudahnya dakwah ini masuk tadi ya. Benar Bang Taufik. Ya, Insya Allah luar biasa. Biasanya kalau mahasiswa liburan ya pergi ke daerah yang indah gitu ya. Ini pergi kalau FKFM gitu malah justru ke Mentawai. Iya, Mentawai juga indah Bang. Juga, lebih indah Bang. Iya, mungkin gini bahasanya. Orang ke Mentawai mungkin pergi kalau orang-orang bule itu. Surfing. Ada yang untuk ini snorkeling juga, yang menyelam ya. Iya, kita tugas yang mulia Allah Ta'ala semoga jaga hati kita semua untuk berdakwah. Plus bonusnya itu kita melihat keindahan alam Mentawai. Indah memang. Tapi ombaknya gede juga ya. Gede juga, menakutkan, memang butuh memang benar ombaknya gede juga. Jadi kita selain tadi juga dapat bonus mungkin melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Tujuan utama kita adalah menyebarkan agama Islam. Jadi bonusnya bonus. Karena jujur Bang Taufik, melihat saudara-saudara mualaf kita di sana semangat belajar, karena mereka pernah kita dapat cerita juga ya. Kita kan di antara program kita juga nanti pertama datang itu teman-teman mahasiswa, kita minta mereka itu akan mendatangi tokoh setempat di sana untuk menyampaikan program. Berarti kita. Ada SOP-nya ya? Pasti Bang. Kita nggak langsung masuk aja Bang. Nah, kita undang nanti masyarakat itu makan bersama dulu. Makan bersama, kita bawa tuh ayam, mie goreng, di kampung itu. Gitu ya. Dan mereka, kenapa kita ajak makan bersama? Itu bagi mereka sebuah nikmat yang luar biasa Bang Taufik. Karena jarang mereka itu makan seperti itu. Karena kita tahu di sana mereka makannya sagu. Ya kan, mereka sagu dan enggak nasi ya, bukan nasi. Nasi ya, bukan ya. Nasi itu spesial bagi mereka Bang Taufik. Dapat nasi itu suatu nikmat yang besar gitu. Makanya kita ajak mereka makan bersama di hari pertama dan hari terakhir, itu luar biasa bagi mereka Bang Taufik. Nikmat yang sangat luar biasa. Jadi berkumpul ya di setiap desa. Setiap desa itu. Setiap desa. Kita bekal itu teman-teman untuk bawa Indomie goreng misalkan, ayam rendang. Itu kita makan bareng tuh. Itu sebuah nikmat bagi mereka tuh. Di sini juga mengajari kita begitu ya, hal yang mungkin bagi kita orang yang yang Allah cukupkan, biasa makan di luar, biasa di luar, makan nasi kadang kita nggak bersyukur Bang Taufik. Mereka dapat nasi sekali aja, pakai Indomie aja itu sangat bersyukur mereka. Ini pelajaran untuk kita semua kaum muslimin, agak bersyukur ya. Karena memang benar ya, kalau kita ingin lebih bersyukur, lihat yang di bawah kita.
Di antaranya tadi dengan melihat saudara-saudara mualaf kita yang ada di sana, insya Allah kita lebih tambah bersyukur atas yang banyak ini. Jadi memang masyarakat yang mu'alaf itu miskin ya? Maksudnya rata-rata miskin atau? Rata-rata Bang, rata-rata mereka miskin, dan mereka apa yang bisa mereka makan, mereka makan. Di hutan-hutan? Mereka hidup masih di hutan-hutan? Ada sebagian mereka yang mencari ke hutan-hutan, mencari misalkan. Hidup berpindah-pindah gitu ya? Berpindah. Nah, mereka memang memang ada rumah, tapi mereka lama kadang di hutan-hutan mencari misalkan berladang dan seterusnya. Dan mereka tuh kami dengar ada sistem barter Bang. Mereka dapat hasil ladangnya nanti pergi ke Kadai, ganti sama diganti dengan sabun, diganti dengan beras misalkan yang lain. Itu masih ada di sana. Mungkin mereka punya pisang mungkin ya, atau kelapa pisang, misalnya. Pisang ya benar, kelapa gitu. Itulah keadaan saudara kita mualaf di sana. Sangat butuh dengan sentuhan dakwah, sangat butuh dengan perhatian kita semua. Artinya FKMM sebelum melakukan kegiatan di sana berarti sudah mengetahui lah kebutuhannya. Iya, alhamdulillah kita sudah mencari kemudian informasi. apa yang disenangi oleh masyarakat di situ. Benar gitu sekali, ya. Bang Taufik. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih FKMM ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Minang. Dan kemudian kembali ke Arwanda Giri nih. Untuk di masyarakat di KJ sendiri nih gimana sambutan dari tokoh masyarakat dan masyarakatnya? Gimana? Alhamdulillah kami beberapa hari yang lalu berkunjung ke Wali Nagari, bertujuan menyampaikan kegiatan kita, sekaligus meminta izin kepada beliau karena kita berkegiatan di wilayah yang menjadi otoritas beliau. Disambut dengan baik di kantor beliau yang berada di Pasar KJ Selatan itu. Alhamdulillah beliau sangat antusias dan siap mensupport kita, bahkan siap mengirimkan undangan-undangan yang kita terluput untuk mengundang mereka, termasuk badan BAMUS, Badan Musyawarah, tokoh masyarakat ini, tokoh adat. Jadi karena kami tidak orang sana, jadi tidak tahu siapa yang dihubungi, beliau siap membantu kita untuk mengirimkan undangan situ. Masya Allah, berarti memang disambut ya? Ya, disambut. Cukup tinggalkan undangan di sini, nanti kami akan menyebarkan kepada mereka. Itu kata. Itu kegiatannya direncanakan itu kapan acaranya? Tanggalnya dan harinya? Tanggal kegiatan atau perencanaannya? Yang sudah kapan direncanakannya? Ini kita rencanakan saat kita masih berkuliah. Enggak, maksudnya untuk acara besok. Sama jadwalnya. Waktu pelaksanaannya di tanggal 12 sampai 13 Juli. 12-13 berarti besok ya? Sabtu dan satu hari lagi ya. Ini mungkin pendengar radio Pasaman FM dan Pasbar TV ya. Bisa juga mungkin nanti menghadiri acara FKMM nanti di acara Tablik Akbar ya di Masjid Raya. Kemudian ada DDS juga mungkin nanti yang mau menyaksikan ya. Berarti besok ya, malam Ahad. Iya, malam Ahad. Waktunya baris maghrib atau pada Isya? Setelah Isya ya. Insyaallah. Berarti masyarakat sangat antusias ya, terutama tokoh-tokohnya ya terutama tokoh KJ sendiri ya. Kalau pengurus masjidnya gimana? Pengurus masjid sangat antusias terhadap kegiatan kita karena ini kegiatannya bersifat baik gitu. Beliau sangat positif. Sama pula dengan program Bupati lagi ya. Itu. Beliau sangat menerima kami, bahkan siap mendukung apa saja yang dibutuhkan, beliau siap membantunya. Iya. Atau dicarikan nanti orang sana misalnya. Untuk ketuanya gitu ya. Ketuanya. Baik. Terima kasih Arwanda Giri dan Saiful Ma'arif. Di samping tadi kita udah bahas juga yang mentawai tadi. Selain mentawai nih, apalagi nih kegiatannya? Iya. Tapi sebelum itu Bang Taufik, menarik nih. KJ ini ya. Tadi kita angkat kegiatan berupa lomba anak ceria, itu berupa didikan subuh ya. Ya, kenapa kita pilih ini? Ya, kita melihat Pemda kita saat ini memang mengangkat atau menyusun program ini yang sangat baik, itu program didikan subuh. Oleh karenanya kita sinkronisasikan. Mudah-mudahan ini membantu mendukung upaya Pemda kita, pemerintah daerah kita, terutama Pak Bupati, semoga Allah jaga beliau untuk mendukung program beliau yang semua bermanfaat ini. Makanya kita pilih acara ikan subuh ini. Nanti di sela-sela itu ada lomba, insya Allah akan ada durpres juga nanti, insya Allah Ta'ala Bang Taufik. Makanya kita, karena memang kita tahu ya Bang Taufik, untuk menjalankan sebuah program kebaikan itu memang tidak bisa sendirian.
yang para umaro kita, pemimpin kita butuh juga ulama dengan arahannya. Dan kita mahasiswa yang masih semangat, kita harus PK juga. Maka kita di sini ngambil peran FKMM. Ayo kita bantu pemerintah daerah kita. Nah, itu yang kita inginkan. Karena dengan tadi headline kita juga, penjargon kita juga, basamu mako menjadi. Itu yang kita inginkan, Bang Taufik. Mungkin Pemda kita terbatas misalkan kemampuannya. Apalagi anggaran sekarang ya. Iya, makanya kita ambil nih. Ambil momen ini untuk bisa membantu Pemda kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan di acara ini, Bang Taufik. Baik. Berarti untuk program pendidikan subuh mensinkronkan dengan programnya Bupati Semarang Barat. Nah, ada di Kajai, ada di Mentawai, kemudian apa lagi nih kegiatannya? Untuk yang ketiga, insya Allah di awal Agustus, coming soon, insya Allah ada roadshow ataupun seminar beasiswa kampus Arab Saudi. Nah, itu apa aja kegiatannya itu? Nanti insya Allah Ta'ala kita akan mengundang adik-adik dari SLTP, SLTA, juga mungkin orang tua insya Allah masih perencanaan, masih dimatangkan konsepnya, tapi insya Allah akan jadi dan sudah kita susun yang akan dilaksanakan di Kota Padang. Berbeda dengan tahun lalu itu kita keliling Sumbar di 5 kota. Tahun ini kita pusatkan di Kota Padang. Nanti kita akan undang insya Allah dan kita akan sebarkan informasinya untuk adik-adik SLTP, SLTA untuk bisa menghadiri, untuk mendapatkan informasi yang valid insya Allah Ta'ala, karena yang akan mengisinya adalah mahasiswa Arab Saudi sendiri. Yang dari Madinah, yang dari Riyadh, insya Allah Ta'ala nanti akan hadir bersama-sama memberikan informasi terkait informasi terupdate untuk peluang mendapatkan beasiswa di kampus Arab Saudi. Berarti Arab Saudi itu memang beasiswa ya semuanya? Iya, Masya Allah, Allah mubarik ya, luar biasa. Kerajaan Arab Saudi memberikan secara cuma-cuma. Kalau beasiswa itu ya dari awal sampai akhir ditanggung semua, Bang Taufik. Bahkan kabarnya ongkos pulang pun alhamdulillah itu semuanya. Atau nikah pun dibiayain. Nabung dulu, Bang Taufik. Ya? Kita dikasih jajan setiap bulan. Nah, kalau kita bisa hemat, bisa untuk nikah insya Allah. Bisa ya. Buktinya teman-teman liburan ini tadi, kalau kita berkegiatan di FKMM, ada yang kesempatan untuk nikah banyak. Nah, mungkin dah nabung. Nanti istri bawa ke situ? Enggak. Boleh. Bisa dengan tadi mungkin ada kesenggapan dari segi finansial dan seterusnya. Gitu, Bang Taufik. Itu yang ditanggung tetap itu ya. Tetap. Baik. Baik, berarti ada kegiatan roadshow ya, roadshow. Kemudian kegiatannya di mana? Insya Allah di Kota Padang, di kampus UPI, Insya Allah. Kampus UPI. Alhamdulillah. UPI kan lagi naik daun juga. Alhamdulillah, Pak Rektor. Rektornya. Jazakumullah. Dan beliau juga, pokoknya luar biasa lah ya. Alhamdulillah. Dan juga semoga kita doakan beliau diberikan kekuatan, kemudahan ya untuk bisa menjaga amanah ini dan bisa memberikan dampak sebagaimana beliau sekarang bertransformasi ya, berdampak untuk pendidikan di Sumatera Barat. Dan juga otomatis dakwah. Gitu. Nah, kemudian apalagi nih selain roadshow? Iya, dan insyaallah Ta'ala di akhir insyaallah Ta'ala masih di bulan Agustus akan ada daurah camp. Rencana kita daurah camp ini apa nih? Kita melaksanakan kegiatan daurah ya selama sehari sampai 3 hari, tapi bernuansa camping gitu. Camping, tapi ini rencana awal dan insya Allah bisa kemungkinan akan akan dirubah menjadi daurah seperti biasa di gedung biasa. Lagi-lagi mungkin di UPI rencana kita, Bang Taufik. Masih juga dari pematangan konsep, tapi insya Allah akan fix insya Allah. Tapi intinya ada daurah ya. Daurah untuk mahasiswa umum. Teman-teman kita yang kuliah di UNP dan yang lainnya. Pokoknya mahasiswa lah ya. Umum, dan materinya tidak kalah menarik juga insya Allah Ta'ala. Targetnya apa dari daurah itu? Dari mahasiswa ini materi untuk para mahasiswa insya Allah Ta'ala yang sangat dibutuhkan lah. Dan insya Allah coming soon untuk materinya sangat menarik dan bermanfaat insya Allah Ta'ala. Untuk para kaula muda khususnya. Berarti 4 kegiatan ya? 4 event besar. Pulang kampung kali ini ya? Berarti dulu 1, sekarang 4. Iya, alhamdulillah bertahap dari tahun pertama cuma 1, lanjut 2, sekarang alhamdulillah 4 gitu. Luar biasa, Masya Allah ya. Dan kemudian biasanya kegiatan ini tidak terlepas dari fulus. Oh benar ya. Nah tentunya ini butuh biaya besar ya. Maksudnya ke Dakwah Mentawai, kemudian ke Kajai. Sahih. Apalagi Mentawai lah, kita tahu biaya kapalnya aja udah 350 berangkat. Per orang. Pulang udah 700 itu baru ongkos saja, belum di sana. Benar. Nah, gimana tuh pembiayaan nih? Siapa sponsornya atau masih ada kesempatan untuk mensupport? Iya kan? Nah, siapa aja mungkin bisa dikatakan siapa saja yang mensupport. Siap, Pak Taufik. Jazakumullah khairan. Ya, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada rahimakumullah. Dakwah ini butuh
bergandengan tangan. Orang yang berilmu butuh dengan orang berduit. Masing-masing dari kita bisa berdakwah dengan caranya masing-masing. Yang punya uang, kerahkan uangnya, berikan harta yang Allah titipkan kepadanya untuk dakwah, untuk agama Allah SWT. Yang punya ilmu juga demikian, kerahkan zakat, itu ilmu yang Allah berikan, titipkan kepadanya untuk menyampaikan ilmu, memahamkan masyarakat kaum muslimin untuk ilmu agama ini. Yang punya energi, yang punya kekuatan, yang punya ide, ya silakan, ide dan sarannya disampaikan. Yang punya media ya, yang punya media seperti Pasaman FM ini, Masya Allah, kita terima kasih. Terima kasih kepada Pasaman FM dan JTV, Pasbar TV yang memberikan kesempatan ini. Agar apa? Agar kita sama-sama merenungkanlah. Dakwah ini sebuah wadhifah, sebuah kewajiban, sebuah tugas yang sangat mulia. Misi para rasul ya, Bang Taufik. Semua para rasul itu berdakwah mereka. Nah, karenanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah bantu kita. Mungkin ada yang secara diam-diam, mungkin ada secara lembaga yang membantu kita untuk berjalannya acara dengan lancar. Dan kita berterima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada lembaga-lembaga yang telah bantu kita selama ini dan juga di tahun ini. Dan adapun di tahun ini untuk kegiatan Kajai, alhamdulillah kita masih buka peluang, kesempatan untuk Anda, para saudara-saudara kami, kaum muslimin pun Anda berada, untuk berkontribusi, untuk bersama-sama kita tadi bersama mau menjadi itu di Kajai ya. Untuk di Kajai. Apa tuh yang kurang sekarang? Kurang langsung ya. Langsung aja. Ya, alhamdulillah kita masih terus berupaya. Artinya sudah ada yang terkumpul, tapi masih ada yang dibutuhkan. Masih ada yang butuh apa? Tuh. Tentunya tadi moga-moga ini acara sosial kita bisa kita laksanakan, karena ini juga memberikan dampak, membantu para saudara-saudara kita yang butuhkan, fakir miskin yang butuhkan, itu pembagian paket sembako, Bang Taufik. Oh, jadi rencananya ada sembako? Ada sembako, insya Allah ta'ala, yang akan kita berikan kepada masyarakat di Kajai yang kita bina. Insya Allah akan ada, itu masih membutuhkan dana. Berarti uangnya sudah ada tapi masih sudah ada, ya? masih membutuhkan. Kesempatan terbuka lebar untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, untuk berkontribusi, untuk berpartisipasi di acara Kajai. Karena acaranya besok nih ya. Acara besok nih masih ada kesempatan. Tapi Bang Taufik, kita yakin. Karena yang kita tegakkan ini adalah agama Allah SWT. Allah akan menolong. Kita yakin itu. Ya mungkin terasa dana masih banyak kekurangan. Tapi apa? Kita punya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki rezeki, yang memberi rezeki. Allah bisa saja menggerakkan hati hambanya. Seorang kaya tiba-tiba setelah Jumat nanti dengar ini Pasaman FM, oh Masya Allah masih butuh dana. Tiba-tiba saya mau bantu, berapa kurang? 10 juta langsung. Kita nggak tahu, Bang Tufi kan. Itu yang kita makanya ikhtiar kita kami selaku ketua FKMM menyampaikan kepada seluruh teman-teman ketua pelaksana tim kita untuk yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang beri rezeki. Itu rezeki yang kita dapatkan datang dari Allah SWT. Itu kekuatan kita, doa, dan kita yakin, tawakal kepada Allah, sembari kita juga berusaha, berupaya untuk berupaya menyebarkan ini informasi, proposal ke lembaga-lembaga, telepon gitu ya. Kita harus berupaya. Tapi tadi kita jangan lupa dengan kekuatan doa. Itu Bang Taufik. Baik, Saiful, luar biasa ya. Saya sangat terkesan dengan kegiatan FKMM yang liburan pulang kampung dengan banyak kegiatan, dan mudah-mudahan acaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin demikian ya talkshow kita pada podcast kita pada kesempatan hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan acaranya dilancarkan oleh Allah. Dan pemirsa pendengar radio Pasaman FM dan pemirsa Pasbar TV dan Naja TV, demikian jumpa kita pada kesempatan hari ini. Saya Tafel Drian dan mungkin saya Ma'arif dan Arwan Nagiri. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.